Oke, mari kita mulai. Di sini kita akan membedah salah satu studi kasus yang paling menarik, yaitu tentang saham turnaround. Saham-saham seperti ini tuh resikonya tinggi, tapi kalau berhasil, imbal hasilnya bisa luar biasa. Nah, yang akan kita lihat kali ini adalah PT Riki Putra Globalindo, atau yang di bursa kodenya RICY. Saya yakin sebagian besar dari Anda pasti tahu merek ini. Coba deh cek lemari pakaian Anda, siapa tahu ada produknya di sana. Yap, kita lagi ngomongin GT Man. Ini salah satu pemain kelas kakap di pasar pakaian dalam pria Indonesia. Mereknya kuat banget dan kualitasnya juga sudah dikenal luas. Tapi, ini nih yang menarik. Di balik merek yang begitu perkasa, ternyata perusahaannya sempat di jurang kebangkrutan. Nah, sebagai investor, kita harus jeli melihat adanya ketidaksesuaian antara kekuatan merek dengan kesehatan keuangan perusahaan. Ini seringkali jadi celah peluang. Oke, sekarang kita akan jadi dokter dan coba mendiagnosis penyakit finansial yang hampir saja membuat RJIC kolaps. Gejala pertamanya, angka yang bikin melotot. Coba lihat, return on equity atau ROI-nya minus 280,5%. Ini bukan sekedar rapor merah, ini udah pendarahan hebat. Jelas sekali kalau perusahaan saat itu benar-benar dalam masalah besar. Lihat deh tabel ini. Penurunan pendapatan sekitar 36% saja, ternyata efeknya berantai ke bawah. Laba kotor anjlok, dan puncaknya kerugian bersih bengkak jadi lebih dari 362 miliar rupiah. Ini kondisi yang sangat-sangat gawat. Akibatnya apa? Nah, ini dia titik kritisnya. Perusahaan masuk ke kondisi ekuitas negatif. Artinya, total utangnya sudah lebih besar daripada total asetnya. Kalau diibaratkan orang, ini sudah di ruang gawat darurat, nyawanya di ujung tanduk. Terus, gimana caranya perusahaan kayak gini bisa selamat? Disinilah masuk ruang operasinya, yaitu sebuah proses yang disebut PKPU. Jadi PKPU ini jangan dianggap vonis mati ya. Justru sebaliknya, ini adalah operasi bedah darurat yang memberi perusahaan nafas untuk bernegosiasi dengan para kreditor, menyusun rencana penyelamatan, dan yang terpenting, menghindari palu pailit. Perjalanannya pun nggak sebentar, butuh 8 bulan yang penuh ketegangan di tahun 2025. Dari mulai masuk UGD, menyusun proposal, sampai akhirnya para kreditur setuju dan pengadilan mengetuk palu pengesahan. Ini adalah momen krusial yang menentukan hidup matinya RCI. Selama proses ini, Bursa Efek Indonesia juga nggak tinggal diam. Mereka memasukkan RIC ke dalam papan pemantauan khusus. Ini seperti lampu kuning besar bagi pasar, yang menandakan ada masalah serius di perusahaan ini. Oke, operasinya berhasil. Pasiennya selamat. Sekarang, apa resep pemulihannya? Nah, manajemen Renci punya 3 pilar strategi utama untuk bangkit kembali. Rencananya cukup jelas dan masuk akal. Pertama, bereskan pembukuan. Kedua, cari uang tunai. Ketiga, cari sumber pendapatan baru. Simpel kan? Jadi begini cara kerjanya. Revaluasi aset itu ibarat memoles neraca biar kinclong lagi. Mengubah ekuitas negatif jadi positif. Lalu, aset yang nggak produktif dijual untuk dapat cash segar buat bayar utang dan modal kerja. Terakhir, mereka nggak mau jago kandang doang, jadi pasar ekspor, terutama Jepang, digenjot habis-habisan. Nah, santai di sini, pertanyaan terbesarnya untuk kita sebagai investor adalah, ini peluang emas atau justru jebakan Batman? Mari kita timbang-timbang buktinya. Dari sisi valuasi, RIC ini kelihatannya seperti barang yang lagi obral murah besar-besaran. Coba bayangkan, price to book cuma 0,25 kali. Artinya, kita bisa membeli perusahaan ini dengan harga diskon 75% dari nilai aset bersihnya. Price to sales-nya juga sangat rendah. Ini jelas menarik. Disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, kita punya merek kuat, bisnis yang terintegrasi, valuasi murah, dan rencana yang jelas. Itu sisi optimisnya. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa lupa sejarah kerugiannya, utang yang masih menumpuk, dan kondisi industri tekstil yang penuh tantangan. Jadi, sebelum gegabah mengambil keputusan, kita harus sadar betul risiko-risiko ini. Rencana sebagus apapun bisa gagal dieksekusi. Harga bahan baku bisa naik turun. Persaingan makin ketat. Dan daya beli masyarakat juga jadi faktor penting. Semua ini bisa jadi batu sandungan. Jadi, sebagai seorang mentor, saya akan bilang, jangan beli saham ini hanya karena harapan. Kita harus menunggu bukti nyata. Apa saja buktinya? Pantau laporan keuangan berikutnya, pastikan marginnya membaik. Cek apakah ekuitasnya benar-benar sudah positif. Tunggu sampai notasi khusus dari bursa dicabut. Dan yang paling penting, lihat apakah mereka disiplin membayar cicilan utangnya.
Richie sudah punya benang dan pola untuk masa depannya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mereka punya keahlian dan ketekunan untuk merajut semua itu menjadi sebuah kain keuntungan yang solid? Waktu yang akan menjawabnya.